Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Al-Fatih dimanapun Anda berada. Malam hari ini kita kembali dalam acara podcast Al-Fatih dengan tema yang sangat kami tunggu-tunggu ya. Karena memang hari ini kita lagi benar-benar ngerasain FOMO-nya, merasain senengnya, semangatnya lagi nonton bola di Indonesia ya. Walaupun timnas Indonesia akhirnya tidak lolos juga begitu ya. Dan akhirnya malam hari ini kita juga bakal ngobrolin bola di podcast Al-Fatih bersama teman narasumber yang sudah saya lama tunggu kehadirannya, yaitu bersama SSB Arseko Bondowoso. Luar biasa sekali ya, di tengah kesibukan beliau mengikuti turnamen pelatihan sehari-harinya, akhirnya bisa hadir di tempat kami di studio Al-Fatih Klinik Bondowoso. Nah, kita tentunya pengen berkenalan nih, sudah rame nih ya. Ini sudah pakar-pakar bola yang kita hadirkan malam hari ini ya. Selamat malam Bek Sudarmaji. Oh, salah ya. Bisa diperkenalkan Bang. Coach ya ini ya, kayak manajernya timnas. Oke, saya Fendi. Ya, kebetulan di Arseko, di SSB Arseko itu ketua SSB-nya juga, terus juga manajer di Arseko-nya. Berarti sudah lama ya Coach bergabung di sini ya? Sejak awal. Manajer ya? Sejak awal SSB berdiri ya. Bang Fendi, selanjutnya kita sapa Bang Ganteng ini ya. Bisa diperkenalkan Bang, namanya Bang? Nama saya Ahmad Fikar, saya sebagai head coach usia 8 dan usia 10. Head coach usia 8 sampai 10. Salam olahraga dulu. Ya. Cakep kan? Sudah punya pasangan? Hampir. Ini viral, skipul. Kenapa kok zombie itu nyerangnya bareng-bareng? Aduh. Kenapa? Gimana? Kenapa? Udah tahu. Karena kalau sendiri itu bukan zombie, zomblo. Kita doakan kita yang satu ini segera menikah. Ya. Selanjutnya, loh, kok 2 orang? Kembar siap atau 2? Kembar ya. Yang satu Fikar, pasti satunya Joni. Oh bukan ya? Salah. Sama namanya Fikri. Kan nama saya Coach Fikri. Coach Fikri ya. Kebetulan saya sebagai pelatih usia 12, 13, 14 dan 15. Dirangkap ya. Rangkap jabatan ya. Ya. Iya betul ya. Sintayong sama Indra Safri juga dirangkap semuanya. Terima kasih Bang. Salam olahraga dulu Bang. Selanjutnya, wah ini idolaku ini. Idolaku di masa SMA beliau sudah menjadi rising star-nya Bondowoso ya. Salam olahraga Bang Leo. Salam olahraga. Nah, beliau sekarang menjadi football entusias ya dan juga bergabung di kepengurusan Arseko, betul ya? Betul. Bisa diperkenalkan Bang Leo? Oke, saya Leo. Kebetulan di sini saya juga selain wali murid. Wali murid di ya. Arseko. Karena itu bentuk kepuasan kami sebagai wali murid betul. tempat kita hadir, dan selain juga football entusias, saya juga pelaksana di Mini Soccer. Nah, ini yang mau kita spill ya. Nanti nih di akhir acara podcast ini kita akan spill ada event akbar kalau menurut saya, dan masih baru, masih hangat, fresh from the oven, betul ya? Fresh from the oven. Sembari menunggu pelantikan KMSI Bondowoso. Nanti kita spill juga ya. Oke, luar biasa sekali. Baik, saya semakin tidak sabar nih ya. Karena hari ini kita mau bahas masalah Bondowoso khususnya bola ya. Karena memang saya pribadi ya, impian tentang bola di Indonesia itu besar sekali. Bahkan sampai sekarang saya masih belum move on ini. Rasa-rasanya tuh pengen teriak aja nonton timnas gitu ya. Dan jujur saya dan anak saya melihat timnas menangis sekarang waktu akhirnya. Benar. Dan hari ini kepada seluruh sahabat Al-Fatih dimanapun Anda berada, kalau kita memang cinta bola, cinta tanah air, ingin mengembangkan sepak bola, nah kita akan bahas ini malam hari ini. Karena di Arseko ini kita akan mulai memperkenalkan bagaimana cara pengembangan sepak bola di usia dini, walaupun skupnya Bondowoso yang dikata orang kecil, kota kecil, tapi kita mulai dari yang kecil untuk menjadi yang besar. Setuju? Setuju sekali. Baik, 45 menit ke depan kita akan bahas masalah Arseko dan bagaimana sepak terjang Arseko selama ini di Bondowoso, khususnya dalam mencetak kader-kader sepak bola Bondowoso. Seperti itu ya. Sebelumnya nih rekan-rekan nih, saya ingin spill 10 menit awal nih ya. Tentunya sudah lihat bola Indonesia kan kemarin? Sudah. Besar harapan enggak sama timnas? Sangat besar. Saya ingin dengerin
bagaimana komentar jenengan lah? Kita dari Coach Fikar aja dulu, karena Coach Fikri, sorry ya kalau sering tipu ya. Iya Pak, pandangan Coach Fikri terhadap timnas ini? Sangat kecewa dengan hasil kemarin. Kecewa ya. Inginnya gimana inginnya? Inginnya timnas bisa tampil di Piala Dunia. Ya, padahal kita masih mengubur tuh 5 tahun lagi ya. Betul. Dan harapannya kedepannya seperti apa, Gus? Tentang Lebih baik Pak. lebih baiknya. Kalau kemarin ini jenengan membacanya kesalahan itu ada di mana? Kalau menurut saya dari sistem latih lah mungkin. Latih ya. Jadi biasanya harusnya kita tuh kalau pesan dia landing tinggi ini enggak ya, malah turun gitu ya. Sudah versi 4 tahun, Iya. 5 tahun. Gagal kita ini Sudah dipodasi, ya. diganti pelatih, Oke. akhirnya gagal banget. Satu kata kecewa. Kecewa. Bang Lio gimana? Nah, kalau saya kan memang ini ya, saya kalau suruh main bola nggak bisa, Wak. Ya. Tapi kebetulan saya gibol. Ya, sama-sama. Jadi ketika kita ngomongin kegagalan Indonesia masuk ke Piala Dunia ya, patah hati terbesar. Iya. Seluruh laki-laki di Indonesia itu kan kemarin waktu kita kalah dari Irak dan juga Iya. sama Arab. Benar. Patah hati terbesar itu semua laki-laki yang kita bola di Indonesia. Benar sekali. Kalau tanggapannya Bang Yus sendiri gimana? Harusnya ke depannya timnas ini. Harusnya memang punya visi dan misi yang jelas. Jangan sampai di tengah-tengah kita ada pergantian. Ingat ya, Sepakat. dengan kita pelatih dengan pelatih baru dan market value kita yang luar biasa besar, kita punya Ole Ramani, kita punya banyak pemain bagus di situ, tapi tetap nggak ada progres sama sekali dan bahkan kalah dan bikin patah hati. Yakin tiga ya, sate rasanya apa itu ya? Makanan basi itu seperti Iya. Padahal kita punya market dulu paling mahal itu. betul. Itu yang bikin kita Kecewa banget. Bahkan Eropa aja sudah melirik pangsa-pasar Indonesia. Betul. Bayangkan Sassuolo sekarang berapa medsosnya? Luar biasa kan gara-gara kekuatan netizen Indonesia ini. itu semua yang angkat karena netizen Indonesia yang luar biasa cintanya sama timnas. Akhirnya dipatahkan lagi. Dan ini kita menunggu momen ini bukan 1-2 hari. Aduh, lama sekali ini. Masa kita menunggu AFC lagi, Bro? Piala Ciki ya? Ciki lagi. Sudah memakan burger ya. Coach Fikar. Kalau saya sendiri ya sangat kecewa, Kecewa, ya. dari hasil dari jangka panjang, Iya. membangun sampai seperti ini. Iya. Euforianya juga beda. Beda, Bang. Ketika di era Sintayong, euforia masyarakat itu kayak tinggi. Mau kalah menang tapi sportnya kan tetap. Iya, usah. Ketika pergantian pelatih ke Kulipet, penonton atau masyarakat Indonesia itu kayak ngecewa. Apa penyebabnya Sintayong di Liga? Iya. Itu harusnya kan janganlah, itu kan masih ada round 4. Iya. Minimal kalau gagal round 4 silakan dicilangkan. Sampai banyak tagar tuh kalau toh akhirnya gagal, saya lebih memilih gagal bersama STD. Tagarnya sampai seperti itu. Kalau Bang Fendi sendiri ini, saya pikir lebih ini ya, karena beliaunya sudah sangat berpengalaman ya dari faktor usia orangnya. Di balik jadi sama Clifford tuh seangkatan ya? Enggak. Seangkatan. Ambil kisansinya bareng kita. Sama-sama dia. Khusus senior mereka gitu. Gimana Bang Fendi? Oke, kalau menurut saya sedikit kontroversi mungkin ya dibanding teman-teman. Ya butuh waktu Mang ya. Ya nggak bisa mungkin ya, nggak ada kan sementara ini kan insidentil kan lah. Ya kan ya insidentil, nggak bisa seperti itu. Nggak ya kan kita juga nggak punya istilahnya pemindahan ini kan naturalisasi semua. Dan itu kan masih ya benar tadi karbitan Mas. Ya. Instan saja perlu direbus. Bener. Seinstan-instan. Jadi kalau aku udah boleh kecewa karena memang butuh waktu ini Sang. Belum saatnya memang. Kita sesaat terus ditinggalkan ya jangan saya. Mas itu pendekatan berapa lama? Ketika pendekatan aja sebentar putus tidak begitu kecewa ya. Kalau sudah terlalu lama itu terlalu dalam. Terlalu dalam ya. Kita bayangin ya, saya tuh panitia nobar tuh selama 3 tahun. Saya tukang buat poster. Jadi mulai grup pertama itu sampai grup keempat nih, saya tukang buat posternya kalau nobar di Curadami. Dan sekarang gini saya lihat. Aduh, ya sudahlah, itu masa lalu. Yang penting
kita hadap ke masa depan ya, terutama pembinaan di Kabupaten Bondowoso itu sendiri. Dan malam hari ini kita akan kupas tuntas terkait Arseko ya. Jadi Arseko ini Mas sudah terkenal sejak lama sih, sudah terkenal sejak lama, dan hari ini lagi FOMO-FOMOnya, pembinaannya juga lagi bagus-bagusnya, dan tentunya saya juga wali murid Mas. Ya. Saya wali murid juga nih. Siapa nih yang mau ceritain nih gimana sejarahnya Arseko di Bondowoso ini? Fikri Mas. Gitu. Siap. Awal mulai Ya. mulai Arseko itu di tahun 2012. 2012 ya. 2012. Jadi itu inspirasi saya sama kakak saya. Di Arseko ini memang sudah lama berdiri dari tahun 87 kalau tidak salah. Kebetulan Arseko sendiri ini didirikan oleh almarhum Bapak Haji Anjai. Penjahit Ampera. Oh, Ampera itu. Penjahit Ampera. Beliau memang pemain. Bukan. Football antusias juga. Oh, keren ya. Yang bermain putranya. Oh, putranya. Wah, kita berarti kemungkinan ya. Kemungkinan. Di putranya beliau Mas Haji Agus Sugianto yang sekarang saat ini mungkin ada di Batam. 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 Jadi awal mulanya kalau nggak salah cerita nih Mas ya. Jadi Arseko dibentuk ketika putranya itu senang bermain bola. Jadi kok anaknya senang main bola, akhirnya dibentuklah Arseko itu. Direkrut pemain itu dari RT. RT ya. RT kalau dulu kan Mas, zaman dulu tuh ada 3 RT. Ya, 3 RT, Liga Tarkam ya. Kampung. Liga Kampung. Itu setelah dibentuk didatanglah pelatih. Pelatih itu Bapak Haji Sucipto. Pak Cip ya bilangnya. Pak Cip, dipanggil Pak Cip. Itu akhirnya beliau bisa mewujudkan lah yang ada di Bondowoso itu sampai dapat kader dan sekitar tahun 2008 atau 2009 beliau itu mungkin sudah siap, sudah pensiun, ya beliau serahkan pada kami yang muda-muda lah. Jadi estafetnya itu di tahun berapa ini? Estafetnya dari yang mana? Dari yang kepemimpinan yang senior ke yang muda ini. Kalau yang senior dari tahun 87 Mas. 87 senior ya. 87. Ke estafetnya di 2012 baru ya. Ya, SSB-nya. Baru concern ada manajemen segala macamnya itu di Awalnya belum Mas. Belum ada? Jadi, itu inisiatif apa dia Arseko ini tetap ada. Benar-benar. Jadi saya sama kakak saya termasuk ini kakak Mas Fathor. Gimana kalau kita Fathor ini Pak Ong itu ya? Ya. Oh, kenapa dipanggil Pak Ong ya? Jauh sekali ya? Dari SD ya. Oh, dari SD. Kebetulan beliau masih ngajar di SD Tuladami tuh. Kebetulan juga saya itu pegang ekstra futsal di SD Dawes 1. Jadi kalau ayo di anak Dawes 1 yang ekstra sama anak SD menurut saya, JTS menurut saya itu ayo digabung bersih. Nah dibetul lah SSB dari 2 sekolah itu dari SSB dilatih sampai awal ikut kegiatan itu sampai di Sidoarjo pada saat itu sampai Sidoarjo terus berkembang di Pasang Surut lah Mas dari tahun berapa 2012 Kita mulai mau 15 sama saya itu Pasang Surut Ya ikut turnamen gitu ya. Turnamen udah ikut karena peminatnya masih sedikit tuh Mas. Dengan jumlah siswa masih tidak banyak. Banyak, Kalau Mas. salah kita 13 sampai 30 tuh Mas. Bukan 13 siswanya, Mas. Enggak Mas, kayak sampai 30. Iya, situ ya. Karena belum usia 8, 10 tuh Mas. Oh belum ada pengelompokan. Random dah ya. Random dah pokoknya main. Kemudian juga kita masih nggak tahu SSB itu seperti apa sih. Gitu. Seperti apa? Akhirnya kita belajar teman-teman di Jember gitu. Kita kenal sama di Jember. Kalau nggak salah itu Surya Naga. Itu nama SSB atau nama orang? SSB itu Mas. SSB sudah ada. SSB sudah ada. Kebetulan sekarang mungkin sudah diganti sama DESA, Soccer Academy. Nah, kita belajar bersama. Belajar, di mana akhirnya kita buat lagi lah. Buat lagi. SSB itu gimana cara SSB itu akhirnya membentuk lah SSB Arseko. Alhamdulillah sampai sekarang masih bisa
eksis. Berarti kalau dari segi sejarah nih Mas Fikri ya, Mas Fikar ya, itu dari tahun 87 ke 2012 diremajakan begitu dia. Iya. Menjadi SSB lah. Kalau zaman dulu tuh kan kalau klub itu kan ABC lah. iya ABC random dah pokoknya dah. Ya nanti masuk tim C, main A, belum ada pembahasan usia ya. Belum ada waktu itu. Nah, sekarang sudah mulai termanage sesuai dengan kalau Coach Fikar sendiri bisa menceritakan nih di kelompok usia yang ada di ASECO sendiri di SSB sekarang tuh tahapannya apa aja? Mulai usia berapa sampai berapa? Kalau dari SSB Asiko sendiri tahapannya dari usia 8. Memang saya merangkul anak yang berbeda kan usia 8 tahun yang baru bisa masuk itu paling kita pas 1 SD Mas. Ya, 1 SD ya. 1 SD itu usia 7 paling. Nah, usia 7 baru itu kadang ada ikut 1 2 ada. Namanya ada teman sekelas akhirnya ikut. Nah, dia benar-benar kok akhirnya datang lagi seperti itu Mas. Kalau yang lebih banyak bukan di usia judulnya tapi masuk ke 8. Oh. Kadang ada ya kadang usia 9 gitu ya. Benar-benar. karena anak selesai itu kan biasanya cuma ikut-ikutan Ya, ikut-ikutan. Temennya ikut, dia ikut gitu. kamu nanti bulan di mana akhirnya ikut seneng lah gitu yang penting kalau anak-anak kan seneng dulu Senang dulu. kadang datang dengan usia 10 sih baru belajar nah ini kayak usia 8 iya kena lagi ya Nah, terus kalau masalah gini ya, selama ini perekrutan lah. Jadi kalau perekrutan itu sementara ini bagaimana cara pendaftarannya? Terus gimana nih kalau misalnya nih bagi sahabat Fatih ya, kalau misalnya pengen anaknya daftar di Arsiko nih, gimana caranya? kita kan ada pamflet Mas biasanya setiap tahun kita itu ada pamflet terbaru ya Mas registrasi pemain baru ya pendaftaran pemain baru dulu. Nah cuma rata-rata kan kalau sudah tuh pamflet kan hilang Ya. kadang ada salah satu orang kalau karena saya suka main bola taruh asis biar si kuat biasanya japri Oh, ya. Jadi lebih ke orang ya. Kalau untuk medsosnya sendiri, udah jalan di Instagram aja sama Facebook Instagram dan Facebook ya. Bisa di follow ya, sahabat Fatih. Namanya asik SSB Arsiko ya, mantap sekali ya. Nah, selama ini nih ya, ini saya lebih tanya ke ini ya. Kalau pertanyaan tepi jurang saya arahkan Bang Fendi aja. kita cari yang mana bisa dia Iya, bisa pas kali sering banyak makan garam Bang Fendi, kenapa ini ya kan sudah berjalan nih SIW ya. Kendala terbesarnya apa sih Bang? Apakah pembinaan dari pemerintah dalam hari ini Pemkab Bondowoso sudah dirasa cukup enggak? Atau masih kurang? Sebenarnya pembinaannya kalau menurut saya sih internal sama eksternal ya. Itu ya Pak. Oke, jadi kalau di internal memang kita ya kan seperti SSB Arsiko yang ada sekarang itu kan sudah banyak sekali ya. Istilahnya anak didiknya banyak sekali. Cuma tidak diimbangi dengan infrastruktur yang ada. Infrastruktur. Artinya infrastruktur itu contoh pelatih misalnya ya. Kita di Bondowoso ini kekurangan benar pelatih yang berpotensi berlisensi ya nggak ada malah. Kita juga mau memberangkatkan mereka untuk jadi pelatih kita nggak dapat gitu. Nah, itu biasanya ditanya ke siapa Pak? Ya sebenarnya dari Bisa kita mandiri sebenarnya. Cuma kan dari pemerintah sendiri biasanya ada enggak jatah untuk ada jatah cuma segmennya itu ke pribadi masing-masing artinya gini loh ke kelompoknya mereka artinya. Halo, dengerin. Iya, Siko betul lo ya. Gitu kayak gitu ya. Jadi kalau dari internal mungkin kita ya seperti itu. Jadi di Arseko sendiri kekurangan seperti itu. Ya kan tidak diimbangi kan. Kan hampir 100. Hampir 100 ya. Cuma pelatihnya ada beberapa. Itu Kalau untuk ngambil lisensi pelatih di susah dah. nggak susah sebenarnya. Cuma kan kita terbentur. Oke ya, bukan sebenarnya masalah biaya sebenarnya. Nomor biaya itu nomor 2. Satu peminat. Terus kedua memang terbentur teman-teman sama pekerjaan. Itu aja. Jadi kan nggak ada, memang bukan total football. Iya. Semi. Bukan. Itu di luaran. Jadi kan kalau di Arseko tak lihat kan ini malah
Numane kan, iya yang ada ya kan. Kalau Mereka yang selama ini belajar dari beberapa SSB yang lain, mereka sudah full timernya di SSB itu ya. ya, Karena sektor swasta sih yang megang itu. di Bondowoso kan nggak ada mang ya, SSB nggak ada. Jadi kita kompetisi nggak ada, kita nggak punya. Jadi nggak punya kita pembanding kan nggak ada. Ya kan kita jalan sendiri aja sudah. Ya, Selama ini sudah seberapa jauh campur tangan pemerintah untuk nggak ada. So ini Nggak ada. setelah sekian tahun, Nggak ada. hey guys, Nggak ada. ya mudah-mudahan didengar lah ya. Sebenarnya kalau pemerintah kan lewat ASKAP ya. Cuma ASKAPnya sendiri istilahnya mungkin masih butuh ini juga ya. Padahal bisa disclaimer enggak? Rata-rata pemain Bondowoso yang jebolan Arsiko banyak yang jadi Banyak. yang boleh sama Harum Bondowoso lah. Cuma nggak super yo. Artinya ya multi talentanya itu nggak pas jadi nanggung rata-rata karena memang kurang putus rata-rata iya Sudah kuliah, nggak bisa sampai mesti dah bahwa sepak bola tuh belum menjadi tukuan hidup. bener Jadi rata-rata itu SMP setengah itu Yang lagi hot-hotnya. nggak ada. Setelah itu bingung dah. Kita kan mengerucut akhirnya Bisa ya. sebut nama ada pemain Bondowoso yang jebolan Arsiko kira-kira yang sampai sekarang masih yang masih eksis sekarang ini ada 2. ya. Ferdian ini main di mana? Ferdian ini kemarin ketika ada kultur Persebaya itu di di Surabaya. Alhamdulillah dia usia 17 perwakilan di Bondowoso masuk untuk Dia umur berapa sih? umur jalan 18. Oh, udah salah mas. Lulus SMA weh. Ya lulus. Oh tapi dia ini masih kemungkinan terajuni dia karena baru lulus SMA ya. semangat. Iya masih semangatnya. Terajuninya gini, maksudnya terajuni duniawi lah ya. Terus akhirnya di Persebaya kan saingan. Kalau di Surabaya kan ketat mas. Betul. Saingan mungkin nggak nutut ya atau gimana nggak ngerti. Akhirnya sekarang Ferdian itu ikut Perseka Majani Cup Jawa Tengah. Itu sudah masuk liga profesional juga. Di Cepak. Gua sudah lumayan lah. Lumayan ya. Terus ini ada anak CP1 Rahmah. Jadi saya Lama ini apa posisinya? Gak ya. Dia sampai ke level mana? ke Persebaya. seleksi kultur Persebaya usia 18. Cuma anaknya ini kan masih usia 18. Ya alhamdulillah di Jember itu masuk 3 besar juga. Jadi dapat reward dia masuk kultur Persebaya. Mantap. Selama ini nih, ini saya mulai dengar obrolan ya. Kultur Persebaya, kultur mungkin Arema, apa sebelumnya ndak ada MOU atau usaha apa gitu kayak supaya mendekatkan Arsiko paling tidak kan kalau kita lebih dekat gitu kan lebih nyaman gitu ya nanti seleksinya gitu. Semakin dekat semakin enak gitu mungkin. Nah, apa sudah ada usaha seperti itu? hubungan antar pelatih aja pribadi usaha saya rasa Sudah ya. maksimal Gitu. cuma sekarang kembali ke pemain tersebut. Pemain tersebut ya. Tuh game di daerah sana tuh persaingan kan ketat. Dan seperti si Elsa pertama ini ya kan alhamdulillah ya Lolos ya. sebagai 16 usia yang masih 11 usia masih 15 sepakat aja lah kesini seperti ini perlu karena Ketat banget pesan. tapanannya seperti ini ya sudah bisa mengajar dan sebab mudah seperti itu Iya. jadi terbangun pos diri lah Iya, benar-benar. kalau serta kamu ketika programnya bisa Betul. hanya masih ada yang wanita lah yang masih diwakta gimana nih saya cari saya tetap chat dia bayangkan bersama kantor saya chat cari gimana nih masih ada rata hal saya buat pasti rekan bisa Oh, begitu. Jadi kembali ke arah yang kebenarnya ya. Sebagai football enthusiast kan, menghadapi fenomena yang diciptakan tadi nih ya. Jadi istilahnya minimnya sokongan pemerintah, kemudian padahal talentanya juga banyak begitu ya. Kemudian mereka berusaha nembus jalur seleksi nasional itu dengan mandiri. Menurut Bang Leo sendiri gimana nih Bang? Harusnya sih. Kita kan sebagai murid nih ya, harapannya kan anak kita bakal seperti itu gitu ya. Nah, gimana Bang harapannya? Ya kalau menurut kami, menurut saya
apa yang terjadi di Indonesia, apalagi di Bondowoso ini kulturnya sebenarnya sama. Jadi semua itu, kalaupun kita punya skill yang oke, body yang sudah mumpuni, tapi jangan lupa kita juga butuh yang namanya koneksi tadi, seperti tadi, dan mohon maaf ini, untuk bermain bola kita harus punya sepatu bola. Nah, benar. Dan punya sepatu bola itu harus beli betul ya. Kultur di daerah itu kadang memang belum bisa mewadahi itu semua. Termasuk kalau tadi saya bilang apa yang kita cita-citakan, ya kita semua harus usahakan sendiri. Ya waktu itulah dengan adanya Arsekoi, Mas Gesit, ini sudah sangat membantu loh ke talenta-talenta daerah. Sangat membantu sekali. Dan ini sebenarnya mereka semua head coach dan manajemen juga saya sudah tahu sendiri karena kebetulan kemarin putra kami juga ikut ke Suratin di Lamongan ya coach ya, di Lamongan. Jadi itu juga adalah salah satu cara untuk bagaimana membranding pemain-pemain lokal kita ya. Yang notabene yang kemarin hanya pemain lokal saja, mereka ketemu sama Persema, di Sedaya, yang levelnya lebih tinggi, dan mereka akan merasakan langsung, kayak ini ternyata gitu ya, di tingkat provinsi ataupun nasional seperti ini gitu ya. Jadi kerasnya batu tuh masih ada yang lebih keras gitu ya, gitu, seperti itu. Jadi kalau di sini jangan tipe tim rakyat, masih ada yang lebih kotir. Intinya masih banyak luar biasa ya, biasa. Nah memang gitu Bang, saya sepakat sekali bahwa branding diri itu sangat penting. Nah kaitannya dengan branding diri nih ya, untuk memicu minatnya, ini Arsiko udah jalan nih selama ini. Oh ada satu pertanyaan lagi nih, mungkin titipan dari pemirsa ya. Home base-nya di mana Mas Arsiko ini? Home base-nya di Malabar. Malabar ya, itu Malabar ini memang sudah punyanya sendiri, sudah punya pribadi ya, luar biasa sekali ya. Jadi mau cari SSB yang sudah lahannya ada kampung-kampung yang mana lagi udah di Arsiko. Dan ya. itu butuh biaya besar itu. Itu untuk lapangannya aja 500 juta. Habis ya nih, habis. Kita care sama 5 bulan Enggak akan. nanam baku aja. Nanam bako. Nah itu kok bisa sebersih itu gimana sih? Siapa yang bisa cerita nih? Piketan atau gimana? Atau ada lo banyak orangnya pas Bos Arsiko itu pengen punya lapangan loh, Bos Fendi ya. Coba. Kemarin sempat di Philip. Saya nggak semua udah kata. Emang awalnya kan benar ya, sebenarnya owner yang punya karena memang punya semangat ya punya uang juga sih sebenarnya. Ya. Oke, kita memang ini nyoba ya, kita cari lapangan memang. Sebenarnya lapangan itu memang kurang strategis memang yang di Malabar karena masuk gang ya. Padahal rencana awal kita di jalan yang provinsi lah, artinya jalan yang aksesnya ke jalan ke provinsi. Kita sudah dapat sebenarnya di Karanganyar. Yang sekarang jadi apa namanya tuh, perumahan apa tuh? Riverside. Benar. Itu sebenarnya. Aslinya di situ. Kita sudah nego waktu itu ya. Kita sudah gitu ke masyarakat ya kan. Cuma memang karena si owner kan masih juga ada orang tua. Kebetulan di Malabar itu masih punya banyak tanah di sana. Hanya diputuskan di sana. Gitu aja. Padahal sebenarnya biayanya sama waktu itu. Biayanya sama. Jadi butuh biaya besar juga dulu kan. Ternyata ya itu yang sekarang terjadi. Eman-eman kan. Bagus toh. Kalau masalah lapangan kita arsiteknya bukan lokal ya itu. Itu yang ini yang desain Kanjuruhan itu. Itu ya. Iya. Nah itu untuk mini soccer lilit Mas ya. Masih masuk. Bola besar masih kurang besar. Ya kan untuk mini soccer sudah Pembinaan sudah oke lah. Sudah oke untuk pembinaan. keren banget. Itu karena yang apa itu bikin lapangan itu yang arsiteknya Kanjuruhan itu. Oke. Itu juga tenaganya juga bukan dari kami, bukan dari sini, Mang. Itu dari Malang semua. Nah, untuk operasional perawatan lapangan sendiri gimana, San? Mahal banget. Berarti masih sering merogoh kocek dalam ya? Token aja 100 setiap minggu. Itu pokok listrik operasional 6 juta itu tiap bulan. setiap bulan ya? 6 juta tiap Itu bulan. diambilkan dari Pribadi owner. Nah, itu permasalahannya di sana. pribadi ini kaget ketika anak saya masuk Arsiko kok biayanya murah banget itu kaget. Benar. Menurut Jiren gimana? Sangat murah. Itu yang jadi pertimbangan juga di kami. Ya, kita juga sudah merubah ya sistem dan sebagainya agar anggap anak didik ini ya. Saya juga mau ngomong murid susah ya.
karena kayak sekolah kayaknya. Sebenarnya emang sekolah, tapi semi, tapi semi gitu ya kan. Jadi saya Cuma bedanya ada selawatan aja. Bener. Kalau sekolah lain kan sudah ada undangan selawatan, nabi gitu ya. Kita juga sudah berbagai sistem ya untuk bisa biaskan juga dari pelatih juga terpenuhi ya kan. Jadi nggak hanya sekarang kan kalau Maduranya 1.500 ini teman-teman ya. 1.000 meter setengah minta tolong kan. Banyak minta tolong. Ya kita berharap lah ya. Jadi sudah ada fasilitas yang disiapkan ya, walaupun ini disiapkan secara mandiri ya. Dan pemerintah juga aware nih dengan apa yang disiapkan ini, dan kedepannya harapannya itu biar semangat sepak bola Bondowoso itu semakin meningkat. Nah ngomong-ngomong semangat nih ya, pasti harus ada booster nih, harus ada yang ningkatin gitu ya. Ini mulai lagi rame-ramenya di luaran sana ada olahraga pedal ya kan. Kemudian Arsiko buka pedal, enggak kan? Enggak mungkin lah ya. Dengan nih mengadakan mini soccer ya. Betul. Mini soccer nih, siapa nih yang mau cerita nih? Ada kompetisi mini soccer kayaknya guys, tanggal berapa itu? Tanggal 3 sampai 9 ya. 3 sampai 9. Bisa diceritain dikit nih. Oke. Kenapa kok mini soccer gitu? Kok enggak futsal? Futsal sudah ada kan? Oke, Apa futsal itu? sudah ada. Jadi Iya. sebenarnya ini adalah event kami yang kedua untuk memperingati anniversary-nya Arsiko kebetulan. Yang memang tujuannya adalah ke anak-anak yang masih di usia sekolah ya, sekolah dasar usia sekolah dasar yang masuk dalam pembinaan ya coach ya. Jadi memang harapannya mereka yang punya antusias sepak bola bisa menyalurkan lah hobi mereka, olahraganya mereka di mini soccernya Arsiko ini. Dan ini kebetulan memang kita ambil region tertinggi, jadi ini memang membutuhkan Piala Bupati kebetulan. Bupati ya? Piala Bupati kebetulan. Jadi dengan harapan Bapak Bupati kita juga sebenarnya antusias, aware dan antusias juga untuk sepak bola di Bondowoso. Dan khususnya harapannya yang pesan yang ingin kita sampaikan ke mereka adalah ini loh, kami aja peduli ya, kami membina mereka. Semoga juga ini juga diikuti oleh pemerintah. Betul sekali. Nah, untuk mini soccer ini tahapannya ada kelompok usia atau gimana? Nggak ada. Umum antar Oh, SD. ini antar SD, ini antar SD ya. Kenapa ngambil branding SD, SMP, SMA kok enggak? SMP SMA sepertinya sih Masih belum ya, masih karena belum. kalau Masanya juga lebih besar. masanya lebih besar, jadi kalau SD kan Kalau- masih bisa diatur, kalau Ya. nggak SMP SMA Mini soccer itu kan memang sebenarnya begini ya. Bang usia dini Ya, ya. memang ke usia yang memang pembinaan usia dini. Jadi goalnya sebenarnya usia dininya. Usia dini Gitu ya. Kalau itu sudah ditendang sama anak SMP kelas 3 ya mungkin dari gawang ke gawang. Ini kapan rencana di mana dilaksanakannya? Di Taman Pelaga. Ya di home base kita. Oh, di home base. Di home base. Di home base-nya. Cara daftarnya gimana nih, Bang? Bisa hubungi langsung, bisa DM di Oh ya, bisa cek di bio kami. ya di Instagramnya Seko. ACC Arsiko. Dan juga bisa kontak juga Coach Ya. Vika, Coach Fikri juga saya boleh, Oke. sama Coach Fendi juga boleh. Dan juga beberapa sudah memang by invitation juga By dari invitation. kita. Dan sebenarnya sudah ini ya Coach ya? Sudah kuotanya sudah ya. hampir penuh sudah. Hampir penuh. Sudah hampir penuh. Kuota sudah Ya. daftar tunggu masih Oh, keren banget ya. Total berapa peserta? kita ambil 16 ya. Kita ambil 16. 16 daftar ya. nunggu 5 tim ya. Ya dapat tunggunya sampai 5 tim. Daftar tunggunya. Ya. Dapat tunggunya. Itu memperebutkan juara 1 2 dan 3. 1 2 3. 1 2 3 dan 4. Best player, Supporter terbaik. supporter terbaik. Wah, keren nih. Berarti kalau ada supporter terbaik, berarti juga ada supporter yang datang dong. Iya. Iya, pasti ya. ATM mungkin cuma parkir ya, sama Parkir. ya nanti ada lah. Cuma berarti yang sesuai dengan kantongnya anak SD. Ah, iya. Beli ciki juga. Betul. Nah, bayangin ya, ini ada event yang belum pernah ada di Kota Bondowoso dan baru kali ini, dan yang ngadain Arsiko. Konteksnya adalah mini soccer, yaitu kelompok segmen olahraga yang lagi happening sekarang ya, yang lagi happening, dan harapannya sih bisa memicu semangat warga Bondowoso khususnya ya, Betul. untuk bagaimana mencintai bola, bagaimana menghadirkan kader-kader dan talenta muda bola di Ya, Bondowoso. intinya kita ingin ada positive youth mindset lah. Ya, benar. Setuju. Nah, kaitannya dengan Arsiko nih ya. Jadi mungkin ini sudah kita masuk ke segmen terakhir lah ya. Jadi harapan terbesar nih berdiri sejak tahun 87 loh. Berapa tahun sekarang? Sudah ngitung enggak? Ayo. 87 ke sekarang ya. Coba hitung. 38. 38 tahun. Ini kalau usia pemain tuh sudah mau gantung sepatu udah 38 itu ya. Sudah almarhum lagi. Sudah almarhum banget. Kalau
Bang Bang Fendi sendiri nih, harapannya nih dengan Arsiko yang sudah lama, kemudian ini sudah usahanya manajemen udah maksimal ya, mengupayakan infrastruktur, kemudian mengadakan event, terus harapan Arsiko ke depannya. Harapannya itu ada kesesuaian antara mungkin kita balik ke tadi internal di Arsiko sendiri, juga mungkin dari pemerintah juga ya. Jadi ada kesesuaian misi dan visi mungkin ya. Jadi kita yang bergerak, mereka yang mendukung, mensupport ya. Jadi kalau tanpa itu ya kita seperti ini sekarang. Sementara kan kita juga kehilangan bukan kehilangan arah sih. Kehilangan fokus harus kemana gitu. Itu aja. Iya, itu aja. Tidak ada kurikulum jelas. Benar itu seperti itu. Jadi wis lepas SMA, bingung dah. Tinggal pemainnya tinggal 5, 4 terus gitu. Kita jadi mendidiknya itu terputus pasti. Terputus di SMP, SD banyak sekali. Masuk SMP mulai berkurang terus. Iya, sampai habis. Gitu. Harapannya ini ya, apa istilahnya, dukungan yang bagaimana ini menggerakkan masyarakat gitu ya. Dukungan infrastruktur terutama. Karena kalau kita mau main bola, terus terang kita mau main bola, kalau lapangan jelek siapa yang mau main? Kan begitu ya. Terus manajemen jelek siapa yang mau main kan? Minimal ada ke arah yang lebih baik, dukungan pemerintah lah utamanya. Kalau Gus Fikar sendiri, harapannya gimana Mas ke depannya? Sama seperti tadi ya, mungkin dukungan dari pemerintah, terutama mungkin stadionnya Mas. Stadion udah pernah kita akses ya, Arsiko? Sudah kita dapat jalan. Cuma kan karena ada kegiatan Unity kemarin, terus sebelumnya Unity ini ada kegiatan lagi, kita nggak bisa. Jadi tetap kita dapat jadwal. Kita dapat satu kali cepat. Oh gitu. Cuma tidak dipakai ya cumannya. Dipakai. Sekarang masih ada penyelenggara. Oh gitu. Ada turnamen aja tidak dipakai. Benar. Ya harapannya kan mungkin fasilitas stadion. Kalau fasilitas stadionnya bagus, enak dilihat. Jadi yang olahraga, yang latihan bola itu kayak seneng ya. Mungkin kalau pemain bola itu ketika datang ke lapangan, dia lapangannya sudah enak. Waduh. Iya. Tambah semangatnya. Benar. Meskipun kadang FOMO, main fun itu, wah. Walaupun sudah foto pakai baju itu ya di tribun gitu ya, foto gini gitu ya. Iya. Kan ya kita tahu stadion Sekarang apalagi kan lagi booming GFG ya. Benar. Jadi meskipun bukan pemain liga, macam salah pemain liga. Iya. Stadionnya bagus kan Bagus itu ya. FOMO. Itu kalau di Photoshop bagus itu. Kalau 1 sampai 10 Stadion Magenta berapa? Udah apa yang ngobrol lagi? Kalau sekarang itu mending sudah ya. Bisa dilihat mungkin tribunnya. Mungkin dinilai kelayakan lah. Kelayakan mungkin. Standar nggak itu lapangannya? Pernah diukur nggak? Oh, kalau itu standar. Mungkin nilainya 7 ya. 7 ya. Kurang ada tribun. Kualitas rumput juga. Kualitas lapangan. Yang mungkin harus diperbaiki. Betul. Nomor 2 ada atapnya mungkin. Nggak bayangin aja. Panas ya kalau hujan, nggak hujanan itu. Nggak bayangin aja Tom Haye selebrasi di Magenta. Harus pakai sepatu kaki. Ayo Gus Fikri, tanggapannya Gus. Harapan saya sama seperti teman-teman yang kita adalah support dari pemerintah terutama itu. Jadi harapan saya itu dari pembinaan sampai ke usia dewasa adalah pemain dari Bondowoso yang tampil di Impian banget. Bisa timnas lah. Ya, timnas. Jadi Sugesti buat yang lain, benar. Support lah, ada anak Bondowoso. Gimana? Dari Bondowoso itu, itu akan jadi motivasi lah. Terdekat Jember ngirim Bayu Gatra, bagaimana Jember luar biasa. Banyak muncul pemain. Iya benar. Satu orang tapi Bondowoso satu orang bisa jadi motivasi buat adik-adiknya lah, pemain-pemain usia dini. Wah, ya dikembangkan lah. Betul. Harapan saya seperti itu. Betul. Nah, kalau Bang Leo sendiri nih, kita membacanya dari kacamata wali murid nih, Bang. Iya. Himbauan buat wali murid yang anaknya sudah main bola ataupun yang masih belum main bola nih, Bang. Gimana sih layaknya dukungan kita harusnya seperti apa? Kalau untuk yang sudah main bola ya, jangan pernah terburu-buru. Jangan pernah terburu-buru. Anak saya kok gini-gini aja ya coach. Anak-anak saya kok begini aja ya, nggak langsung jadi rising star di lapangan ya.
Jangan lupa, David Beckham itu ketika sudah berusia 20 tahun itu masih banyak teman-temannya yang nggak percaya sama dia. Oh, iya. Nggak dioperin bola. Iya ya, benar-benar. Sampai dia di atas usia itu, siapa yang nggak kenal David Beckham sekarang. Nah, seperti itulah. Jadi semuanya butuh proses. Jadi selain kita percaya sama pelatih, percaya juga lah pada talenta anakmu. Ya, seperti itu. Jadi semangat terus untuk untuk hal-hal yang positif itu harus kita dukung terus. Seperti itu. Selama ini selalu dukung ya kalau anak lagi Dukung lah. kemana-mana ya. Selalu dukung. Berarti kita harus tiru bapak-bapak luar biasa. Harus memang. dukung lah. Tidak ada yang instan, semua butuh proses. Semua butuh proses. Dan orang tua harus ada di balik semua ini. Harus. Mana ada anak sukses tanpa doa orang tua yang semangat dari orang tua. Betul sekali, betul. Termasuk satu ini Mas Gisit, kayak di Arsiko nih ada pemain putri satu. Oh iya ya. Masuk ponakan saya. Sekarang ada di Arema. Sekarang ada di Arema. Ada di Arema, kemarin juara Piala Pertiwi kalau tidak salah, juara 2 Iya, betul. di Kudus. Nah, di Malang juga juara Piala Pertiwi ya. Pertiwi. Yang mana Bang? Piala Pertiwi. Nah, kemarin berangkat lagi di Semarang dia 1 minggu. Kebetulan sekolah di SP1. Ya alhamdulillah SP1 Masya Allah. support. Jadi sekolahnya ya Antusias juga. online. Iya, iya. Kamu gimana sekolahnya? Online Om. Ya sampai sekarang. Bisa ya. Alhamdulillah. Itu kan support nah. Itu salah satu bentuk support dari sekolah itu. Ini yang Sekolahnya support. mungkin belum pernah dibaca sama Iya. beberapa ya. Jadi 3 minggu sekali apa ya? Dia harus ke Semarang, ke Surabaya. Kemarin ini baru pulang dari Surabaya, Piala Pertiwi itu. Sekarang SMP 1. SMP 1 2. Next kalau pulang Perempuan kita malah. ajak ngobrol nih. Wah, pasti nice. Cewek lagi. Anaknya Pak. Oh anaknya Ada Pak Pak O. O. Oh, Ada cewek. Pak O pelanggaran ada datang. ya. Baik, jadi closing statement ya, karena kita sudah ngobrol banyak ya, banyak hal terkait sepak bola Bondowoso, harapannya seperti apa, kita juga sudah bedah SSB Arsiko seperti apa. Kita sangat berharap bahwa kelak akan ada timnas itu diisi dari orang Bondowoso. Amin. Setidaknya apa yang kita harapkan saat ini ya, itu tidak ada instan, betul kata Bang Nil tadi. Betul kata Bang Fendi tadi, menyikapi timnas yang tidak lolos itu jangan terlalu kecewa. Karena ini Kalau saya kecewa tetap. kalau saya kecewa, Bodo amat. Saya gibol. Ya, we don't give a fuck about the process ya. Pokoknya menang ya. Indonesia harus masuk ke Piala Dunia. nah, itulah bedanya Gen Z sama Gen Y. Bodo amat. Bodo masuk Piala Dunia. Aduh, dan masih kerasa banget di hari ini. Oke, kita segera move on dari timnas. Kita dukung acara turnamen mini soccer. Tagline-nya apa nih? Mini soccer? Unity for Diversity. Unity for Diversity ya, Oke. persatuan untuk berbeda. Betul. Di dalam perbedaan ya. Di dalam perbedaan. Luar biasa. Jangan lupa warga Bondowoso dan sekitarnya yang masih belum daftar atau yang sudah berada di daftar tunggu ya, segera bersabar dan jangan lupa nanti saksikan pertandingannya mulai tanggal 3 3 tanggal 9 November Sampai 9 November. sampai 9 November di lapangan home base Arsiko Malabar. Malabar. Ramaikan acara turnamen mini soccer Bondowoso. Itu saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan salam olahraga Indonesia. Salam. Yeay, sukses terus Arsiko. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.